Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian hari ini dengan sebuah berita. Ya, bagaimana Tuhan begitu bijaksana sehingga sesudah Dia menciptakan langit dan bumi, kata Alkitab, langit dan bumi itu gelap gulita, kosong, dan kemudian Tuhan mengisinya. Nomor satu, mengisinya dengan terang. Mengapa? Saudara perlu terang. Saudara perlu jalan yang terang. Saudara perlu hati yang terang, pikiran yang terang untuk dapat hidup sepanjang waktu dengan sukacita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini bagi kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Beri anugerah untuk mengerti firman Tuhan, supaya kami benar-benar hidup dalam sukacita dan dapat memandang ke masa depan yang masih jauh dengan mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Saudara sekalian, saya maunya sih tadi katanya dalam ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, kata firman Tuhan. Jadi ciptaan yang pertama yang Tuhan buat sesudah Ia menciptakan langit dan bumi, yaitu terang. Mengapa? Terang itu adalah persyaratan nomor satu untuk kita bisa melihat warna-warni kehidupan ini. Orang buta, maaf saya tidak bermaksud untuk mengatakan saudara-saudara yang cacat atau disable, ya saudara kemudian dianggap rendah, tidak demikian. Karena saya tahu bahwa kepada orang cacat juga Tuhan memberikan anugerah khusus, sehingga mereka mempunyai hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang yang bisa melihat. Tetapi maksud saya ialah kemampuan kita melihat keindahan di sekitar kita. Bunga-bunga yang indah, warna baju yang cerah dan cantik, itu hanya bisa karena ada terang.
Oleh karena itu saya mengajak semua saudara-saudara sekalian hari ini untuk benar-benar mengutamakan hal terang itu, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 12 pasal 8, terbalik. Pasal 8 ayat 12. Mari kita lihat bersama-sama. Pasal 8 ayat 12. Apa kata firman Tuhan? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus menyebut dirinya adalah terang dunia, saudara sekalian. Artinya apa? Dua hal yang terpenting dalam terang itu. Satu, kalau sudah berjalan pada jalan yang terang, saudara pasti tidak akan tersesat atau terjatuh. Kedua, ialah kalau sudah berjalan dalam terang, saudara akan bisa melihat segala bahaya yang mengancam. Misalnya ada jerat di depan, ada bahaya di depan, ada binatang buas di depan. Sudah bisa melihatnya. Jadi dengan kata lain, terang sama dengan aman dan nyaman. Oh, haleluya. Mari kita ikut Yesus yang adalah terang dunia itu, supaya kita ketika berjalan dalam dunia yang gelap gulita ini, kita bisa melihat jalan. Itulah yang terpenting. Ya. Sesudah itu yang terpenting lainnya ialah kalau saudara dalam gelap, saudara tidak mungkin berlari. Nanti saudara tersandung dan jatuh, saudara sekalian. Oleh karena itu pada saat ini saya mengatakan kepada semua saudara pemirsa, mari kita berlari di jalan terang. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 dan 14 mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan." Artinya sudah berjalan dalam terang. Karena itu sudah bisa berlari lebih cepat dari yang lain yang mungkin jalannya masih remang-remang. Jangan mau hidup dalam gelap dan dalam remang-remang. Hiduplah dalam terang Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani dan Yunani, terang disamakan dengan sukacita. Orang sering kata begini, "Aduh, cerah sekali wajahnya hari ini ya." Mengapa? Karena sudah optimis. Kata optimis diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi cerah harap. Pesimis diterjemahkan dengan kata gelap harap. Jangan mau saudara pesimis. Mari kita bersama dengan Yesus, kita menjadi orang yang cerah harap, orang yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu kita bisa berjalan menuju ke masa depan dengan berlari di jalan yang terang. Jalan kita pasti aman, pasti cerah, pasti nikmat, dan hidup kita penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, tolong kami semua supaya tidak ada lagi yang mau hidup dalam gelap, tidak ada yang mau hidup dalam remang-remang atau abu-abu. Tolong kami mau hidup dalam terang yang benderang oleh karena mujizat, kuasa, dan keajaiban daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah
didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.